Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Kembali kita akan mengikuti ibadah live streaming dalam ibadah Minggu biasa hari ini tanggal 6 Juni 2021 jam 10 pagi. Demi menjaga kesehatan dan keamanan bersama, Majelis Jemaat GKI Melur tetap menghimbau supaya Bapak, Ibu, Saudara mengikuti ibadah dari rumah dan tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah ini. Sejenak kita mengambil waktu untuk saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mengingat kasih dan karya Allah yang begitu indah di dalam hidup ini, marilah dengan penuh sukacita kita menghampiri tahtanya dan menaikkan pujian syukur kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dipersilahkan duduk kembali. Manusia adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Ia memerlukan orang lain. Lebih dekat lagi, ia memerlukan orang-orang dalam ikatan persaudaraan, baik itu di dalam sebuah keluarga, komunitas, ataupun persekutuan. Perlu sebuah perjuangan untuk membangun relasi persaudaraan, terlebih lagi persaudaraan dalam ikatan kasih Kristus. Ada kalanya kita lemah dan gagal dalam membangun dan menjaga persaudaraan kita di dalam kasih Kristus. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengakui keterbatasan dan kelemahan kita di hadapan Allah, dan memohon bimbingannya agar kita dimampukan menjaga persaudaraan dalam kasih Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Berdalih kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami menyembunyikan keegoisan diri dan pementingan pada keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Inilah yang membuat kami tidak dapat membangun dan menjaga relasi persaudaraan yang terjalin di dalam kasih Kristus. Dengan rendah hati kami memohon ampun daripadamu dan mampukan kami untuk menyingkirkan keegoisan dan pementingan diri kami, agar tali persaudaraan ini dapat bertumbuh dan bersemi di dalam kasih Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang kembali bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 3 sampai ke 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali dan kita persiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara seiman melalui ibadah ini, dalam persekutuan ini. Kami dapat merasakan kasih Kristus. Dan melalui waktu ini juga kembali kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu-lah yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, menguatkan iman kami. Firman-Mu juga menjadi landasan bagi kami di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami, supaya kami dapat mewujudkan kasih Kristus, menciptakan damai sejahtera. Untuk itu, biarlah kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menyimak firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ikut dalam ibadah onsite ataupun yang ikut dalam ibadah live streaming. Saya menyata selamat hari Minggu buat semuanya. Pada hari Minggu ini, pagi ini, bacaan pertama
diambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 yang akan saya bacakan untuk kita semua, yang berbunyi demikian. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang buruk. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengarkan bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukannya kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang telah memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu, dan engkau akan merumukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jua
Bacaan kedua diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat ke-13 sampai pasal 5 ayatnya yang pertama. Korintus 2 pasal 4 ayat ke-13 sampai pasal 5 ayatnya yang pertama. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan berdiri, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan Ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Maka mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sudah setahun lebih kita ada dalam masa pandemi COVID-19. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sudah bosan ya, setahun lebih kita tidak dapat beraktivitas dengan bebas di luar rumah, hanya di rumah saja. Kita nggak bisa jalan-jalan ke mal, ke pasar, ke tempat wisata. Jalan-jalan kita hanya dapur, ruang tamu, kamar, dapur, ruang tamu, sekali-sekali mampir ke toilet. Itu aja sehari-harinya. Bosan. Harus kita hadapi supaya kita semua sehat dan aman. Ibadah pun demikian, dari rumah. Dan selalu diharapkan, disarankan ibadah dari rumah, karena rentan untuk datang ke gereja. Apalagi kalau naik angkot, bertemu dengan banyak orang. Jadi dihimbau, disarankan masih dari rumah. Bekerja juga demikian, WFH. Kadang-kadang WFO. WFH itu work from home. Kemudian WFO, work from omah. Omah itu rumah, sama saja ya. Di rumah terus ya, belajar pun juga demikian dari rumah. Tapi itulah protokol kesehatan yang diberlakukan.
Untuk saat ini mari kita patuhi bersama-sama protokol kesehatan itu, karena diprediksi dan bukan prediksi lagi, sudah terjadi peningkatan penyebaran virus corona di beberapa titik, beberapa daerah. Ada yang sudah hitam pekat, bukan merah lagi. Semua di rumah, hari-hari di rumah. Nah, ternyata keseringan di rumah ini selain pengaruh positif, hemat uang transport gitu ya, tidak perlu kemana-mana, tapi ada juga pengaruh negatifnya. Katanya, kata orang nih, selama pandemi kasus perceraian meningkat. Ini salah satu sisi negatifnya. Benar nggak sih? Lalu apa sih alasannya kok perceraian meningkat selama pandemi? Selama semua sering di rumah, satu rumah, dan hampir 24 jam sama-sama di rumah, hampir tiap hari juga di rumah. Apakah mungkin karena sering ketemu, jadi konflik muncul? Kalau sebelumnya pada waktu normal itu kan ketemu di rumah paling 2-3 jam langsung tidur. Pulang kerja sudah malam, 2-3 jam untuk mandi, makan, nonton TV sebentar, tidur. Besok subuh-subuh sudah berangkat lagi kerja. Jadi lebih banyak waktu di luar rumah daripada di rumah. Apakah itu penyebabnya? Karena sering ketemu. Atau ada penyebab-penyebab yang lain? Ya, saya nggak tahu juga penyebab-penyebab yang lain itu apa. Apakah nggak bisa ketemu seseorang di luar sana gitu ya? Ya, kita nggak usah menduga-duga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ikatan persaudaraan di dalam keluarga kok semakin pudar ketika sering berjumpa, sering bertemu, sering bersama. Ini juga harus menjadi pertanyaan kita bersama. Persaudaraan, perikatan persaudaraan dalam persekutuan tubuh Kristus, persekutuan gereja, itu pun juga demikian. Semakin sering ketemu kok ya semakin banyak konflik. Katanya seperti itu. Padahal ketemunya dulu seminggu sekali kan, paling tidak. Waktu normal ya, waktu normal seminggu sekali, tapi sering konflik di gereja itu. Harusnya sekarang kan jarang konflik ya, karena kan jarang ketemu, semua dari rumah. Harusnya seperti itu ya. Bukan ya, bukan seperti itu pemahamannya. Tapi memang itu kenyataan. Persekutuan di dalam gereja, persaudaraan di dalam gereja tidak terhindarkan oleh konflik, gesekan satu dengan yang lainnya. Apakah benar tadi karena sering ketemu, atau ada kepentingan diri sendiri? Ada keegoisan di dalamnya, melupakan kehendak Allah. Apa sih yang Allah kehendaki? Selain banyak persoalan-persoalan yang lain, tapi relasi yang sudah pecah, yang sudah retak, itu yang membuat sebuah persekutuan tidak bisa bertahan. Yesus tadi sudah mengatakan perumpamannya seperti itu. Kalau kerajaan sudah terpecah-pecah, terbagi-bagi, negara sudah terpecah, terbagi-bagi, maka negara atau kerajaan itu tidak akan bertahan. Keluarga kalau sudah terpecah-pecah, terbagi-bagi, maka keluarga itu tidak akan bertahan.
Gereja kalau sudah terpecah-pecah, terbagi-bagi, gereja itu pun tidak akan bertahan. Apalagi ketika kemudian relasi dengan Allah dijadikan bagian, hanya bagian di dalam persekutuan gereja itu, keluarga itu, maka tidak akan bertahan. Lalu dibumbui dengan adegan-adegan yang lain, saling salah menyalahkan. Adam dan Hawa, ya, kita tahu kisah itu. Ketika Adam ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Hawa yang ngasih aku makan. Adam menyalahkan Hawa. Ketika Hawa ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Ular yang membujuk aku. Hawa menyalahkan ular. Ketika ular ditanya, hai ular, kenapa kamu membujuk mereka? Ular menyalahkan. Siapa yang disalahkan sama ular? Enggak ada ya. Oh, di Alkitab enggak dituliskan ular menyalahkan siapa, tidak. Tapi ular mendapatkan hukumannya. Saling menyalahkan, mencari kesalahan orang lain. Kalau ada persoalan, siapa yang salah? Nah, ya kan? Ketika ada hal yang kurang berjalan tidak baik, ini perbuatan siapa? Kesalahan siapa? Mencari kesalahan orang lain, bukan mencari solusi. Itu yang sering terjadi, baik di tengah keluarga maupun di tengah persekutuan gereja. Semua orang ingin membenarkan dirinya sendiri. Aku yang paling benar karena aku sudah banyak belajar, banyak pengalaman dan segala macamnya. Tapi sayangnya tidak memperhatikan kemampuan orang lain, tidak memperhatikan keberadaan orang lain. Dia hanya melihat pada dirinya. Ketika semua sudah terjadi seperti itu, maka keluarga tidak akan bertahan, gereja pun tidak akan bertahan. Kita adalah saudara. Menurut Yesus, siapa sih saudara? Yesus katakan, siapa ibuku, siapa saudaraku? Mereka yang menuruti kehendak Allah, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan, dan itulah ibuku. Bukan berarti Yesus kemudian tidak mengakui ibunya, tidak mengakui saudara-saudaranya itu, bukan. Tetapi Yesus ingin lebih menjelaskan secara mendalam. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, itulah saudara seiman, saudara di dalam tubuh Kristus. Di gereja kita mengikuti kehendak siapa? Kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Atau yang dikehendaki orang lain? Ini pertanyaan dan PR bagi Bapak Ibu Saudara dan juga bagi saya. Apa yang kita lakukan? Kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Demikian bagusnya program yang kita canangkan, rencanakan. Program itu kehendak Allah atau kehendakku? Keinginan Allah atau keinginanku? Atau keinginan kelompok-kelompok tertentu malah? Kembali terpecah-pecah dan terbagi-bagi. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali. Dan mudah-mudahan terus diingat. Kita semua mengingatnya, Bapak Ibu Saudara dan saya juga yang sedang berbicara di sini. Mudah-mudahan mengingat
Yang semestinya kita lakukan adalah kehendak Allah, walaupun aku tidak suka, tidak menyukainya. Walaupun aku capek, aku lelah. Walaupun tidak menguntungkan buat diriku. Tetapi ini karena kehendak Allah. Dan jangan kita kemudian memperhitungkan hal itu, enak atau tidak enak, tanpa membahas lebih jauh. Tapi ingatlah apa yang sudah dilakukan Allah, sehingga kenapa kita diajak untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri. Dengan demikian, ketika kita melakukan kehendak Allah itu, kita bisa menganggap orang lain adalah saudara kita. Dan kita bisa juga dianggap oleh orang lain sebagai saudara. Dan kita, gereja, adalah saudara seiman, sepersekutuan, satu tubuh, satu Kristus. Dan keluarga kita pun akan menunjukkan keluarga-keluarga Kristen yang baik. Terjalin relasi yang baik dengan Allah dan dengan sesama, dengan anggota keluarga kita yang lainnya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita menaikkan doa syafaat. Syukur padamu Tuhan, Engkau menghadirkan orang-orang di sekitar kami. Engkau menghadirkan teman-teman di sekitar kami. Engkau menghadirkan saudara-saudara di sekitar kami, supaya kami dapat menjalin relasi dengan baik, membangun relasi dengan Allah, dan supaya kami dapat saling peduli dan memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya untuk Ibu Yuliana Rompas yang saat ini sedang terbaring sakit, yang fisiknya lemah. Tetapi kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada beliau. Dan untuk setiap perawatan medis dan pengobatan, kiranya itu menjadi sarana supaya kasih dan karya Allah nyata melalui diri Ibu Yuliana Rompas. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini menjalani isolasi mandiri, dan juga ada yang mulai terpapar dan angka penyebaran itu semakin meningkat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada dokter, para medis, tenaga kesehatan, dan relawan-relawan yang lainnya, supaya mereka dapat terlindungi, dan kiranya perjuangan mereka
jerih payah mereka, segala kerja keras mereka kami dukung dengan kami mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan supaya penyebaran virus corona dapat ditekan. Dan kiranya kami pun mau berkorban untuk menahan diri kami dari segala keinginan kami, supaya bukan kepentingan dan keegoisan kami yang kami utamakan, tetapi kami melihat sesama kami adalah saudara-saudara kami yang perlu kami jaga. Kami berdoa untuk siswa-siswi yang mempersiapkan diri atau bahkan ada yang sudah melakukan ulangan atau ujian akhir tahun di saat pandemi seperti ini. Di dalam belajar jarak jauh tentunya banyak kendala yang mereka hadapi, tetapi kiranya Tuhan menyertai mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, dan melalui ujian-ujian ini dapat menunjukkan usaha mereka selama ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kelancaran di dalam peralatan yang mereka gunakan, koneksi yang mereka gunakan, supaya ujian mereka dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kepada siswa-siswi yang merencanakan untuk melanjutkan studinya, kiranya Tuhan juga sertai mereka, supaya dengan studinya ini atau melalui studinya ini mereka dapat menjadi saksi-Mu, dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk mereka yang harus bekerja di tengah situasi yang sulit ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, menjaga mereka supaya mereka tidak pulang membawa virus itu, tetapi mereka dapat pulang membawa berkat Tuhan. Dan mereka melalui pekerjaan mereka dapat berbagi berkat, menjadi berkat untuk teman-teman sekerjanya. Kami percaya Tuhan, di tengah masa yang sulit ini Engkau tetap menyertai kami, dan Engkau memanggil kami untuk kami dapat kembali memperhatikan bahwa orang-orang di sekitar kami adalah juga saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat ke-32 mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kiranya firman Tuhan ini menjadi ketulusan dan motivasi bagi kita ketika kita memberikan persembahan syukur ini. Kita mengiringi persembahan yang telah kita kumpulkan dengan menyanyikan lagu dari buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 135 bait 1, 3, dan keempat. Bait keempat akan kita nyanyikan dengan berdiri.
berdoa. Kami membawa persembahan syukur ini sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat dan anugerah yang telah Engkau curahkan bagi kami. Kiranya kami dapat memberikannya dengan tulus hati. Dan kiranya pemberian kami ini ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus bersama dengan saudara seiman, kita telah dipersatukan dalam persekutuan dan persaudaraan dalam kasih Kristus. Menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga keutuhan persaudaraan itu, agar setiap orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
ibadah kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Melur mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah bergabung di dalam ibadah GKI Melur secara online dan live streaming. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat selalu. Ada beberapa warta lisan yang perlu disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Pertama, pemahaman Alkitab Komisi Dewasa akan kembali diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni pada jam 7 malam melalui Zoom meeting. Hari Raya Pantekosta sudah berlalu 2 minggu yang lalu. Tetapi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan menyusulkan persembahan syukur tahunan dapat menyampaikannya melalui rekening gereja yang tercantum di dalam warta jemaat. Demikianlah warta lisan, informasi yang lainnya dapat dilihat pada warta jemaat yang telah kami bagikan melalui WhatsApp. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.